Halo, jumpa lagi dalam acara obrol-obrolan. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup jauh di sana, di Yogyakarta. Yuk, kita kenalan aja yuk. Silakan, Mbak, kenalkan diri dulu. Halo, nama saya Lintang. Saya tinggal di Yogyakarta. Sekarang saya kerja sih. Jadi kerjanya itu kerja untuk salah satu NGO yang memang jadi itu jauh banget posisinya. Jadi beda lokasi. Kalau saya tuh di Kabupaten Sleman. Sleman itu utara Yogyakarta, tapi kantor saya di Bantul, yaitu di selatan Yogyakarta. Gitu. Oke, thank you. Aku manggilnya Mbak Lintang aja ya. Tuan nggak? Enggak, Dedek. Jadi gini, Dek. Nggak, Mbak Lintang, mungkin aku langsung mau to the point aja nanyanya. Kondisi sana apakah aman? Aman ya? Aman ya? Maksudnya dalam kronologi aman untuk apa? aman dari untuk virus corona, maksud aku. Jadi apakah udah masuk dalam sekitar lingkungan Mbak Lintang tinggal atau udah banyak teman dekat yang mungkin agak, ya kalau aku denger sih banyak teman di Jakarta yang sepupu gue udah kena nih, ini udah kena. Sebenarnya kalau bisa dibilang aman, mungkin gambarannya itu adalah gimana orang-orang beraktivitas. Sebenarnya kalau di kota Jogja sendiri jauh lebih aman daripada Jakarta. Kenapa gitu? Karena satu, di sini nggak ada transportasi umum. Transportasi umum itu cuma Trans Jogja, di mana sebenarnya yang pakai itu rata-rata orang luar Jogja yang lagi wisata. Nah, orang Jogjanya rata-rata naik mobil atau naik motor sendiri-sendiri. Jadi kita nggak ada transportasi umum lain lah, selain transport pribadi. Terus yang kedua, di sini jarang banget perkantoran. Oleh karena itu, gampang diatur. Di sini lebih banyak rumahan, dan mungkin pertokoan karena daerah wisata kan. Jadi lebih banyak diatur. Untuk kegiatan orang-orangnya sendiri sebenarnya mereka ini masih jalanan tuh sepi, cuman masih ada orang yang beraktivitas. Karena tadi sebenarnya sejujurnya hari ini aku pergi keluar rumah. Jadi pergi ke McD karena memang lagi lapar. ada promo, kan? Jadi untuk take away gitu. Jadi lumayan masih banyak orang seliweran sih. Gitu. Beraktivitas lumayan ya. Mbak Lintang, aku mau nanya. Ini kita awal ngomongin corona dulu ya, sebelum nanya yang lain. Jadi seberapa takut sih Mbak Lintang dengar kata corona? Sebenarnya mungkin kalau takut tuh wajar, tapi takutnya tuh sekarang lebih ke waspada. Kalau yang zaman kemarin-kemarin waktu gambarannya belum jelas dan masih simpang siur, posisinya takut karena terpapar sama info-info atau konten-konten yang sebenarnya lebih ke arah mainstream depresif, maksudnya benar meninggal, terus di luar tuh kayak gimana. Tapi ya karena udah seminggu lebih orang-orang udah karantina di rumah masing-masing. Nah, itu udah mulai memilah-milah. Jadi udah nggak lihat lagi Instagram, udah nggak lihat lagi Twitter, cuma ngecek berita kalau penting aja. Nah, kalau udah ngecek berita penting-penting aja, jadi kita tahu gitu loh mana yang harus diwaspadain, mana yang harus kita bertindak sewajarnya gitu. Ini yang dilakukan sama Mbak Lintang, nggak hanya Mbak Lintang sendiri ya. Khususnya untuk di Jakarta itu berita udah sangat simpang siur banget. Kayak salah satu contoh hari ini aku juga keluar. Aku masih nganter air, aku berjualan sendirian. Kebetulan aku ada satu kompleks di Lebak Bulus itu di Bona Indah. Itu mereka sampai lockdown loh. Jadi tukang jualan tuh nggak boleh ada yang jualan, minuman, makanan, tukang sayur tuh nggak ada sama sekali. Nah, kenapa? Karena itu tadi, ada berita simpang siurnya kalau di Jakarta ada 2. DBD dan Corona. Gitu loh. Jadi yang lagi jadi yang dilakukan sekarang adalah lagi banyak semprotan untuk Corona itu sama semprotan untuk DBD. Nah, jadi pas aku sendiri jujur sih agak sempat worry juga sama kayak Mbak Lintang, cuman sepi banget, jadi malah jadi lebih enak jalanan. Karena setengah hari pun aku bisa langsung kelar gitu loh.
Nah, tapi Hmm. Mbak Lintang, aku mau nanya lagi. Kerjaan semua udah di rumah, by online. Kerjaan semua udah di rumah sih. Oke, Enaknya sih gitu. Heeh. oke Mbak Lintang. Motivasi apa sih yang buat di rumah bagi yang masih, oke kerjaan bisa dikelarkan dalam satu waktu, ada kurun waktunya. Tapi untuk Heeh. ngebunuh boringnya ini Mm-mm. nih gimana nih boringnya? Masa tiap hari ke McD kan nggak mungkin. Iya bener banget. Cuma tadi kalau aku yang cerita ke McD itu karena nggak terlalu jauh, cuma 500 meter Ya dari Allah, rumahku McD. gendut Iya dong. emang deket banget, asli. Jadi di depan gang rumah itu udah ada Pizza Hut, terus jadi Waduh, semua food waduh, stall. ya Karena kami tinggal Allah. di daerah utama sih untungnya. Hmm, Jadi hmm. keluar gang dikit tuh udah semua tempat makanan tuh ada. Cuman sekarang ya emang lebih pilih tempat makanan yang kayaknya nyucinya lebih bersih, Oke, penyiapan makannya lebih oke. oke. Nah, kalau untuk membunuh keboringan, ini sebenarnya saya juga lagi mikir-mikir sih. Soalnya susah juga. Mungkin boringnya karena kita udah setiap hari ini udah punya aktivitas. Nah, Iya, akhirnya apa? kita nggak nggak certain gitu loh Nggak, iya kita mau iya. ngapain hari ini. Apalagi Balintang kan berhubungan dengan Iya, orang banyak pasti di luar sana kan? iya, iya, iya. Nah, sebenarnya kalau untuk ngatasin boring sih, kalau untuk anak-anak seumuranku mungkin lebih ke download TikTok, main game. Yuk mari. Ya mari, lebih ke situ sih kayaknya. Ya, Soalnya soalnya kalau kalau sebenarnya ada dua fungsinya. Kita tuh harus ngehilangin boring, tapi jangan sampai cara kita ngehilangin boring itu kita akhirnya malah ngebuka info-info yang malah membuat kita depresi benar, gitu. benar. Dan rata-rata kalau orang-orang itu terjunnya ke Instagram lagi, itu Hmm, tuh ada banyak banget cerita yang simpang siur karena setiap orang tuh punya kontennya masing-masing kan. benar, benar. Setiap orang punya kontennya masing-masing, semua orang punya infonya masing-masing, yang akhirnya semakin padat gitu loh informasi di Ya, dalam pikiran kita, padahal itu too much information. benar. Jadinya mendingan lebih baik cari platform yang memang akhirnya bisa bikin kita tereducate. Contoh ikut online banyak Hmm, banget. hmm. Atau mungkin yang kedua yaitu game atau TikTok yang memang akhirnya menghibur gitu, nggak bikin depresi. Benar. Dan satu, nih ini ada lagi. Mungkin ada nggak sih, ada hikmah dan ilmunya nggak sih? Dengan adanya corona ini mungkin Mbak Lintang yang tadinya cuek, mungkin pergi dari mana langsung ke kamar, langsung tiduran atau gimana. Ada nggak sisi positifnya mungkin, aduh Ji, gue lebih lebih rapih nih gitu. Atau gimana, atau lebih bersih, atau lebih wear, kan siapa. Kalau Mbak Lintangnya Iya, apa? sebenarnya itu kayak hampir semua orang tuh merasa pasti mereka lebih bersihan karena Hmm, kan mereka hmm. pada cuci tangan langsung mandi, terus Benar. baju-baju yang tadi keluar langsung dicuci. Nah, itu sebenarnya hampir semua orang tuh olahraga, cari apa namanya, cari matahari kalau Hmm, pagi, terus masak. ngejemur. Karena sekarang kalau Instastory rata-rata semua orang tuh masak. Nah, Iya, tapi sebenarnya ya kan, cuma Mbak tapi Lintang doang ke ada lagi McD. sih yang iya. Nah, sebenarnya mungkin kalau aku tambahannya itu adalah ini nelpon orang tua. Kalau yang Hmm. dulu sebelumnya nggak pernah banget tuh, biasanya kayak seminggu sekali aja. Tapi sekarang tuh bisa sehari 3 kali karena cuma pengen mastiin mereka baik-baik aja nggak di sana Ah atau gimana. gitu, keren. Jadi Iya, lebih jadi lebih ke situ sih. lebih banyak ngobrol ke orang tua ya, intinya ya. Iya, Oke, iya bener sip, banget. sip. Mbak Lintang, ada nggak beberapa hal yang terpending atau tertunda? Heeh, banyak. Jadi sebenarnya hari ini tuh harusnya ada kerjaan di Solor, NTT. Hmm, hmm, Tapi jadinya nggak jadi. hmm. Padahal ini adalah harusnya itu ke sana gitu. Ada Hmm, banyak hmm, hal yang hmm. sebenarnya jadinya ke pending gitu loh, acara-acara yang harusnya bisa saling ketemuan terus nggak bisa. Ada banyak banget dan ada banyak banget project yang akhirnya ke hold untuk ya karena rata-rata perusahaan pada nyimpan duitnya gitu. Iya, benar. Ada nggak project Nah, yang Mbak udah siapin jauh-jauh hari, udah dipikirkan matang, terus tiba-tiba corona ini langsung cut project macam apa itu? Ada, apalagi sebenarnya nggak cuman ada, malah banyak. Jadi ada beberapa kalau Hmm, tempatku kerja itu kebetulan ada klien dari luar negeri itu biasanya hmm. setahun tuh ada 3 sampai 4 kali. Nah, tahun Wow. ini tuh semuanya
batal. Kenapa nih? Karena Batal. yang 2 dari Jepang, terus yang Hmm. 1 dari Thailand, yang 1 dari Singapura, di mana semuanya Waduh. kena Kena, gitu. iya, 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 Nah, iya. jadi Mm-mm. sebenarnya ini secara global sih, Mm-mm. secara ekonomi juga iya. Ada satu lagi Australia. Jadi yang parah Australia, itu oh, mungkin oke. Australia karena di awal tahun mereka kena kebakaran, terus Heeh. langsung mereka kena corona. Jadi Oh sebenarnya gitu. eh, jadi sebenarnya Wow. malah kalau kalau negara-negara yang sebenarnya mereka tuh juga pengennya sih invest, tapi ya karena mereka Mhm. juga nggak ada duit, jadi sebenarnya secara ekonomi sih secara global kita juga lagi ngehold Iya, uang rame-rame karena udah iya. nggak tahu nih di masa depan kayak gimana gitu. Mhm. Jadi judulnya ujian nasional. Internasional ya. Internasional ya benar. Oh ya, terus udah gitu Mbak Lintang, seandainya corona kelar, hal Ya, apa yang pertama Mbak Lintang akan lakukan? sebenarnya ini kemarin kebetulan kantorku lagi research lah karena kan kita kan Hmm. lagi pengen planning. Nah, setelah ada corona ini gimana nih untuk project-project yang sebenarnya harusnya kejadian di tahun ini. Kan kita lagi planning Hmm. ulang dan lain Hmm. sebagainya. Ternyata ada kita 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 akhirnya belajar dari berbagai riset lah. Nah, sebenarnya ekonomi secara internasional itu baru akan kembali pulih tuh bahkan di tengah tahun 2021. Wow. Artinya baru tengah tahun 2021 baru tahun depan. Kenapa gitu? Karena selama di dunia ini masih ada yang positif, bakal menimbulkan wave apa namanya wave penyakitnya itu ada di suatu tempat yang baru gitu. Jadi selama di dunia masih ada yang positif, kita nggak akan pernah buka pintu antar negara itu nggak bakal. Jadinya sih kalau seandainya tahun ini pun recover, pasti akan merecover semua orang yang positif dan itu butuh waktu dan kita baru bisa memperbaiki keadaan itu sebenarnya baru tengah tahun awal semester 2021 gitu. Jadi efeknya sepanjang itu ya Mbak ya? Untuk Kalau dari riset tersebut sih iya sih. Karena kan memperbaiki, kita gila. harus karena nggak cuman kita cuman harusnya semua orang memastikan bahwa nggak akan ada gelombang baru kayak soalnya ada bukti-bukti bahwa ya memang itu orang yang belum kena juga masih banyak dan Ya. kalau orang kena juga masih bisa kena selama masih ada yang positif border antar negara nggak akan pernah bisa dibuka sih. Wow, ngeri ya. Itu barusan statementnya baru loh, aku denger. 2021, ya Allah. Mbak Lintang. Iya, harusnya sih gitu. Hmm. Harusnya sih gitu ya. Tapi ada nggak satu cita-cita misalnya corona udah kelar, Mbak Lintang kepengen ketemu orang tua dulu? Atau gimana? Apa mau langsung kerja atau gimana? Nah itu nggak tahu sih kelarnya kapan. Aku sih berharapnya kan bentar lagi nih Idul Fitri dan biasa Idul Fitri kan kita kumpul-kumpul ya. Nah, Nah itu itu gimana tuh? kalau seandainya kalau aku sih tetap pulang kalau aku ya walaupun itu terkesan apa ya selfish nggak tahu separah apa nantinya tapi kalau seandainya bisa pulang sih pulang tapi begitu pulang langsung lapor ke jadi ini aku ada cerita sebenarnya kemarin Boleh, tuh boleh, adikku boleh. tuh Ceritain dulu. habis magang di Jakarta Selatan Hmm. dan itu kan Jakarta Selatan tuh nomor 1 terbesar Yes. di Indonesia kan. Nah adikku kebetulan di satu perusahaan di Fatmawati magang terus kemarin itu di tengah Maret itu akhirnya dibolehin work from home karena kan dia anak magang gitu jadi boleh pulang tapi kan ada kemungkinan gede banget dia jangan-jangan positif gitu. Nah waktu balik ke Yogyakarta adikku kebetulan langsung lapor ke klinik adikku di Universitas Gajah Mada. Jadi di Universitas Gajah Mada itu dia ada di klinik Gajah Madanya itu dia ada satu section khusus untuk anak-anak yang pulang dari luar kota lapor kalau mereka pulang dari luar kota dan dites. Nah itu bagusnya sih sangat responsif gitu. Jadi adikku dites darah dan emang hasilnya negatif untuk kemungkinan ada corona. Sehingga adikku juga bisa langsung pulang ke rumah. Rumahku by the way di Alhamdulillah. Boyolali itu 1,5 jam dari Yogyakarta. Jadi Oke. emang bagusnya setelah kita masuk ke satu daerah itu akan lebih oke kalau kita langsung tes. Tes yang pertama itu tes darah. Nah di tes darah itu yang dilihat itu adalah kita masuk ke range tertentu di darah itu atau enggak. Jadi contoh nih ada trombosit, leukosit, bla bla bla. Tapi yang paling penting
yang kita harus lihat tuh namanya monosit. Jadi monosit tuh salah Oh. satu, kalau nggak salah, dia itu jadi untuk mengindikasikan, jadi dia itu kalau tidak salah, tapi kalau tidak salah ya, nanti coba Iya, dicek iya, iya, lagi. iya. Jadi Iya, monosit iya. itu salah satu darah putih yang emang ngasih tahu kita. Jadi jaraknya itu 0 sampai 8 tuh normal. Nah, adekku tuh normal. Kalau normal itu, kalau dia lebih dari contoh 11, jauh dari angka 8, itu artinya jumlahnya monosit itu lagi banyak di dalam tubuh. Oh, gitu. Artinya kalau lagi banyak di dalam tubuh, dia lagi menyerang suatu virus atau infeksi. Oke. Kalau dia menyerang suatu virus atau infeksi, berarti dia baru diberi rekomendasi untuk tes namanya toraks sama ronsen untuk ngecek dia ada kemungkinan corona atau enggak. Nah, kalau tetap ada di posisi 0 sampai 8 sih sebenarnya berarti nggak ada infeksi. Oke. Tapi walaupun lebih dari 8, contohnya dapat 13, itu berarti ada infeksi, tapi itu belum tentu corona. Oh, jadi masih banyak. Ada lagi. Ada lagi. Nanti kalau setelah toraks sama ronsen ternyata dia ada kayak yang corona. Oke. Wow, Mbak Lintang infonya banyak banget, sumpah. Keren banget. Jadi gini Mbak Lintang, kira-kira ada nggak sih pesan ya? Pesannya gini, pesannya lebih ke untuk apa yang Mbak Lintang lakukan terhadap corona ini, kasih tahu deh ke anak-anak yang mungkin ada pengetahuan baru nih, yang juga mungkin anak-anak muda sekarang yang masih cuma ngikutin berita hoax, atau juga lagi bingung nih, mana sih yang bener nih gitu. Kalau Mbak Lintang sendiri keyakinan untuk hidup sehat, tameng gue corona nih adalah ini loh. Gitu. Iya. Sebenarnya mungkin mindset-nya harus diubah sih. Soalnya orang-orang tuh sekarang tuh cuman pengen membuktikan dia corona atau enggak. Padahal cuman segampang, at least kamu 14 hari ke depan harus sehat. Itu udah cukup gitu. Udah cukup Nggak usah, ya. jadi mindset-nya bukan untuk membuktikan kamu positif atau negatif corona. Karena adekku waktu nyampe dari Jakarta, dia juga mindset-nya cuma pengen membuktikan dia negatif atau positif. Padahal misinya yang jauh lebih gede adalah memastikan kamu at least 14 hari ke depan terbukti kamu sehat-sehat aja. Gitu. Atau bahkan lebih sebulan ke depan. Dan ke depan kamu nggak sakit sama sekali. Nah, itu akan jauh lebih penting sih. Oke. Wow, keren banget. Mbak Lintang, sebetulnya kalau aku sendiri, kalau pagi itu aku lebih ke tradisional ya. Jadi kayak aku minum wedang minum madu lagi, yang paling agak kekinian fish oil. Tapi jujur ya, aku pernah dalam satu waktu agak panik karena aku mengantarkan orderan air itu dekat dengan penderita corona. Disitulah aku panik dan aku merasa parno gitu, jadi kayak tiba-tiba batuk nggak berhenti, nggak selesai. Ini gue kena corona bukan? Ternyata aku konsultasi sama dokter, enggak mas, itu cuma panik. Makanya ada dokter aku sendiri bilang, tolong denger yang fun-fun aja deh, denger yang seneng-seneng aja, denger satu berita yang lebih positif, lebih membuat kita selalu semangat untuk apa ya, untuk terus hidup sehat yang tadi Mbak Lintang bilang. Jadi yang paling penting, benar kata Mbak Lintang itu, teater pikiran kita yang harus benar-benar kita giring ke hal yang menyenangkan, bener ya? Nah, terus aku juga, soalnya pas ketika aku lagi panik dengerin tuh kayak jadi berasa parno, langsung aduh gitu, langsung kayak mengalami, ini gue gejala corona kayak. Dan ada satu lagi, kebetulan ada temen, tiba-tiba dia saking parnonya ngelewatin rumah sakit salah satu yang diberitakan menjadi tempat korban corona. Aduh, Ji, gue kayak corona deh gini, panik. Gara-gara dia naik mobil lewat depan rumah sakit itu, jadi panik. Coba lo tenang dulu deh, lo cuci tangan, lo cuci muka dulu, santai ketika udah nyampe rumah. Iya nggak apa-apa sih, cuma gue tadi panik doang. Jadi malah banyak orang parno, lebih banyak orang parno daripada orang corona deh kalau gue bilang. Bener nggak sih Mbak Lintang? Mbak Lintang, bener banget. ada nggak sih teman-teman Mbak Lintang yang mengalami krisis keberanian ya untuk menjalani ini? Ada nggak yang pernah curhat ke Mbak Lintang?
Nah, sebenarnya aku tuh baru work from home tuh baru minggu ini. Jadi di Baru akhir minggu minggu ini? kemarin tuh, jadi aku Oh. baru minggu ini, baru hari ketiga dong berarti. Hmm. Nah, jadi yang minggu kemarin tuh sebelum kita work from home, terus ngobrol sama tim gitu loh untuk apa namanya kayak mereka nyampein apa yang mereka rasain. Jadi timku tuh ada 11 orang. Dan 11-11-nya mereka mengaku bahwa mereka sempat merasakan sesak nafas Oh, dan mereka kira corona. Dan ibuku di rumah juga gitu. oh. Terus teman-teman aku di kosan juga gitu. Jadi Oh sebenarnya gitu. jadi sebenarnya semua ngerasain sesak nafas dan aku tuh juga gitu. Jadi itu emang secara global kita punya itu loh kayak ketakutan lebih, akhirnya itu yang ngerangsang kita ngerasa sesak padahal belum tentu sesak gitu. Jadi kita jadi euforia Oke. Itu karena panik kan? insecurity kita. Iya, jadi Oke. kita insecure aja gitu. Jadinya kita malah ngerasain yang enggak-enggak. Nah, sebenarnya cara yang paling gampang ya udah stop aja untuk konsum hal-hal yang akhirnya membuat kita tuh enak sendiri. Mendingan cari yang lucu yang membuat kita happy lah. Karena memang imun tuh kalau kita mau ningkatin imun ya kita harus happy. Iya. Gitu. Ini makanya rambut aku giniin soalnya katanya dipertahankan ya kata anak-anakku. Soalnya lucu. Balintang sendiri Ya, kerjanya lebih banyak berhubungan dengan orang kan di lapangan kan. iya, iya. Kalau Balintang sendiri sebenarnya Lumayan. apa sih bisa ceritain sedikit nggak tentang pekerjaannya Balintang tuh di bagian apanya sih sebenarnya? Oh, I see. Jadi aku tuh sebenarnya program manager di satu NGO. Jadi semua program itu apa namanya reportnya ke aku gitu. Jadi program itu Hmm. bisa yang di lapangan maupun program yang emang ada kliennya gitu loh. Nah, yang mungkin yang lapangannya sekarang lagi dilaksanakan kan aku tuh sebenarnya NGO untuk ngasih beasiswa ke anak-anak dari SD sampai kuliah. Nah, jadi kerja lapangannya itu adalah yang model home visit ke rumah orang-orang, warga-warga untuk ngecek mereka ini layak untuk diinvest atau enggak gitu. Oh, kayak Nah survei itu gitu ya? yang kayak survei. Hmm. Nah itu akhirnya ya udah sih, jadi nggak bisa di tahun ini akhirnya digantinya sama telepon dan data kita dapat dari telepon sama data kita datang langsung juga beda banget. Nah itu Wah, yang lagi susah diganti. banget dong kalau lihat telepon tuh susah Susah loh. banget, susah banget, susah Untuk banget. meyakinkan bahwa si A bener namanya A gitu kan. Iya, iya. Kalau ketemu kan kita bisa ngeliat langsung, oh rumahnya ini, oh satu keluarga isinya ini. Iya, gitu sih. Oke. Oke. Kalau berarti tingkat kesulitan dalam bekerja bertambah, terus dalam kerja online ini, kan orang banyak bilang, aduh Ji, alhamdulillah dengan yang ada corona nggak ada lagi deadline. ada tuh temen aku gitu, nggak ada lagi Iya. garis kematian. Semuanya libur deadline-nya. Tapi dia tetap kerja di online. Nah, kalau Balintang sendiri gimana menyepakati untuk 11 orang tim ini? Untuk kayaknya yang harusnya bisa di goals kerjaan, misalnya 2 hari, ini misalnya jadi seminggu. Itu gimana untuk, ayo semangat tetap walaupun susah lambat. Ini gimana Mbak? Atau Nah ke itu McD sebenarnya yang lagi? Ke susah McD? sih. McD lagi. Sebenarnya itu yang susah sih karena ya memang kita biasa emang kerja di kantor bareng kan. 9 to 5 banget gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Kita tetap jadinya kita sepakati rame-rame karena ini enaknya emang kesepakatan tim. Jadi kita sepakati rame-rame setiap jam 8 pagi itu mereka udah ngisi namanya daily log. Jadi artinya aku mau ngapain. Terus Oh. jam 9 tuh nanti kita online, kita check-in, namanya check-in kan. Check-in untuk check-in kalau ini para staff ya. Jadi staff itu check-in untuk ngasih tahu bahwa oh apa yang bisa dikoordinasiin. Terus jam 10-nya itu baru meeting manajemen. Nanti jam 4 namanya check out. Jam 4 tuh check out, lu ngasih tahu hari ini yang achieve mana, yang nggak achieve mana, terus kenapa nggak bisa nggak achieve gitu. Lebih Tetap ada. sibuk sih malah Oh, kalau iya dibilang. malah lebih sibuk ya. Karena harus ada laporan, terus menerangkan cara omongan juga nggak boleh salah. Makanya, Mbak Iya, iya, Lintang iya. juga kalau kerja pakai video call gini. Iya, pakai video call. Jadi bisa sehari itu yang sebenarnya malah lebih sibuk gitu. Jadi sehari itu bisa kemarin hari Selasa itu aku bahkan ada 7 meeting. Dari jam 8 sampai jam 9 malam. Oh, pantes yang sibuk banget. Iya, Bisa nggak? lumayan. Soalnya aku baru ingat pas Mbak Lintang bilang, Mas Aji jam 8 kita ngobrol, jam 8 pagi. Aduh, kayaknya harus ada. Karena kan anak-anak aku kan pada online juga kan. Iya. Nah, anak sekolah kalau Adam Sake ini
dia harus online. Mulai start jam 8, tapi karena Mm-mm. masih kelas 1, kelas 2 SD, jadi pokoknya kelar jam 8 malam. Jadi diberikan kelonggaran Hmm, tuh, ya, gitu loh. Walaupun di tugasnya itu by email mulai jam 8 sampai jam 12, tapi kan namanya anak-anak ya. ya. Mm-mm. Oke, Mbak Lintang, eh, untuk kerjaan di luar kota, seandainya nggak ada corona, kita nggak ngomongin corona lagi. Mm-mm. Kerja di luar kota dalam satu daerah, kan Mm-mm. bisa dibilang nggak Mbak Lintang ini bekerja untuk NGO di bidang pendidikan, benar? Ya, benar. Oke. Selain survei, Mbak Lintang menemukan data calon kan? Iya, Apakah itu memang sudah ditentuin daerahnya? Oh, Lintang kamu coba di daerah Indonesia Timur ya, di Kupang misalnya. Atau di ya. mana gitu. Apakah itu sudah Eh, ditentukan atau berdasarkan klien? jadi bisa ada dua sih, dari Nah, pendekatan klien atau memang mereka sendiri yang apply. Jadi biasanya di oh tengah mereka, tahun bulan Juli sampai Oktober tuh mereka apply. Nah, hmm, saat mereka apply terus nanti kita nanti kita seleksi. Nah, dari hmm, seleksi itu kelengkapannya kayak gimana, terus kita hmm. baru akan assessment. Jadi assessment wilayah, tapi Oh, bahkan itu lebih lebih pedalaman daripada Kupang. Jadi yang harusnya minggu ini tuh saya ke sana tuh Solor, NTT, itu perjalanannya naik naik pesawat 3 kali, ah, naik naik terus habis itu lanjut lagi naik ferry sekali, terus terus naik perahu lagi sekali ya gitu. Jadi Allah. sejauh itu Tiga kali pesawat. tiga kali pesawat ganti-ganti. Aduh, ya Allah, keren ya. Itu pedalaman itu berarti Mbak Lintang bener-bener nyari yang termiskin, terpenting, mendesak, bisa bilang gitu ya? Eh, enggak sih, sebenarnya itu tergantung banget untuk mereka ngasih tahu bahwa kenapa mereka mau ngajuin tempat itu tuh, karena gini, maksudnya secara pendidikan kan kita nggak bisa ngomongin paling miskin. Kalau paling miskin tapi orangnya Oh, nggak mau sekolah gimana? Ya nggak oh apa-apa iya. gitu gitu juga. Bener Kalau juga mereka ya. ya mereka harus tetap mau sekolah, mereka harus tahu mereka punya potensi. Jangan, maksudnya jelasnya gini, oh datang ke tempat kita yuk, tempat kita anak-anaknya mau sekolah, dan kebetulan di tempat kita ada potensi yang gede banget yang kita harusnya butuh anak-anaknya untuk sekolah. Oh, jadi Mbak Lintang untuk menemukan data calon yang akan diberikan pembinaan atau bantuan itu adalah yang benar-benar mau ada potensi niat untuk mau sekolah. Iya, Oke. exactly. Ngerti aku. Jadi, ya kata Mbak Lintang benar. Yang prasejahtera atau dalam kategori kalau di masyarakat miskin, ya memang miskin, tapi belum tentu dia mau sekolah juga ya. Malah kadang, Iya, ah, belum ah, tentu orangnya oh, banyak ak- kok santai-santai aja. aku lebih baik kerja aja kak, gitu kan. Banyak kayak gitu. Oke, Mbak Iya, Lintang, iya. kira-kira ada nggak cita-cita Mbak Lintang di dunia pendidikan, khususnya dalam pekerjaan Mbak Lintang ini? Ada nggak sih cita-cita Mbak Lintang Mm-mm. kepingin apa sih? Gitu loh. Nggak, oh, Ah, nggak simpel, wah harus pandai, harus pinter. Tapi ada nggak satu hati kecil Mbak Lintang yang, aku pengen begini nih sebenarnya, apa ya? Kalau aku sih karena mungkin berkoneksi dengan teman-teman di daerah ya, yang aku lihat Hmm. tuh sekarang tuh pendidikan kayak terlalu nasional gitu loh. Apa-apa dibangun standarnya tuh nasional. Maksudnya ya kurikulumnya yang bikin nasional, padahal sebenarnya masing-masing daerah itu punya potensi daerah yang bisa dikembangkan. Gak lucu kalau Oh, kalau ada daerah tuh dia pengennya jadi tentara, pengen jadi dokter dan lain-lain. Padahal di oh, daerah itu juga butuhnya, contohnya nih butuhnya untuk pengelolaan ikan, butuhnya untuk pengelolaan apa ya, tanaman tertentu gitu. Jadi dibutuhkan oh, pertanian, perkebunan dan lain-lain. Nah, hmm. sebenarnya paling penting adalah gimana caranya daerah itu disupport, muatan lokal tuh bukan hanya bahasa atau culture, tapi gimana caranya mereka tuh mandang potensi ini itu bisa Hmm. dikembangkan seperti apa, dan itu kalau bagusnya yang ngembangin ya anak-anak di daerah itu. Oh, Gitu. ngerti aku. Jadi pendidikan yang maksudnya nasional Mbak Lintang mungkin pendidikan yang benar-benar mengadaptasi di daerah masing-masing gitu ya? Ya, benar. Oh, Harusnya harusnya porsinya lebih gede sih. Jadi mementingkan mm-mm. lokal dulu, Bener. baru secara nasional atau secara global kayak gimana. Oh, ngerti aku. Jadi kata Mbak Lintang benar, kalau di Jawa Barat, di Bogor, wah ada pelajaran bahasa Sunda. Kan nggak hanya bahasa Sunda ya, maksudnya kan bisa digali lagi. Setiap kecamatannya udah beda hasil potensinya semuanya. Benar gitu ya Iya, maksudnya? benar banget. Iya. Ya Allah Mbak Lintang, ih
Terakhir kita ketemu kapan di Jakarta? Udah lama ya. Aduh, lama banget. Kayak 2 tahun lalu kali ya. 2 setengah tahun lalu kali. Iya. Dulu McD belum ada. Mbak Lintang, kalau misalnya, Ya. let's say Mbak Lintang dipilih nih, cita-cita, kita ngayal ya, dipilih menjadi Menteri Pendidikan. Apa yang Mbak Lintang pertama kali lakukan? Iya kan ngayal bebas dong. Iya dong. Sebenarnya yang mungkin pertama kali lakukan itu, ini kalau Menteri Pendidikan ya emang ngedengerin. Ya bener banget yang harus dilakukan pertama ya mendengar sebenarnya kayak gimana gitu. Tapi mendengarnya nggak boleh satu sisi, tapi karena kita juga luas banget, pendengarnya juga di berbagai sisi. Dan kalau kita ngomongin soal pendidikan, sebenarnya harus dipikirin akan lebih ideal kalau dipikirin gurunya dulu. Karena kalau anak-anak ya mereka ikut aja. Sebenarnya kita harus menyiapkan gurunya, kalau gurunya keren, dia bisa membuat keren murid-muridnya. Iyalah. Gitu. Tapi I don't really want to be Minister of Education sebenarnya. Iya. Kayak orang yang bagian kritik aja. Aku sih jadi orang bagian kritik daripada yang ngerjain. Kalau kritik geli dong, dikritik-kritik. Itu digelitik ya. Oke, jadi aku ngerti maksud Mbak Lintang. Tapi aku udah ngelihat visi misinya Mbak Lintang di sini tidak hanya mencerdaskan anak bangsa, tidak hanya menjadi penyambung lidah antara orang yang sejahtera dan prasejahtera atau orang yang kepingin sekolah, tapi Mbak Lintang punya visi misinya lebih dalam sebenarnya. Ingin menggali potensi di dalam daerah masing-masing gitu. Mbak Lintang lebih seberapa sering sih kegiatannya lebih banyak sering di Indonesia Timur, Tengah, atau lebih banyak mana sih yang Mbak Lintang? Lebih banyak di Jawa sih, masih lebih banyak di Jawa. Lebih banyak masih Jawa ya? Okay. Masih di Jawa. Oke, Mbak Lintang, untuk selain hal di pendidikan atau kerjaan Mbak Lintang sekarang, ada nggak sih kegemaran atau hobi yang Mbak Lintang, ini gara-gara kerjaan ke-pending semua nih hobi gue, ada nggak sih sisi lainnya Mbak Lintang, atau tiba-tiba, oh gue sebenarnya suka nyanyi nih, gue suka ngelukis, apa Mbak Lintang? Oh, I see. Sebenarnya kalau yang sekarang ini, yang mungkin dilakuin, karena mungkin aku anaknya ambisius gitu loh, jadi ya kalau bisa setiap hari olahraganya yang ngoyo banget gitu loh, yang beberapa step, terus diulangin lagi gitu. Cuman sekarang anak-anak kos lagi sering masak, jadi ya bantuin masak sebenarnya, nggak jauh dari makanan. Itu olahraga jogging aja. Iya, itu jogging aja ke McD, ntar makan, pulang lagi jogging lagi. Iya, bener banget loh, itu bisa banget tuh. Mbak Lintang, ya. Untuk terakhir ya, pertanyaan terakhir. Kira-kira apa sih seandainya Mbak Lintang umurnya balik lagi ke ketika lulus SMA gitu loh, masih muda. Terus Mbak Lintang lebih pengen apa? Mungkin ada satu aduh gue mau kuliah ini nih sebenarnya, atau bukan berarti Mbak Lintang salah jalan, bukan, tapi aduh gue seharusnya ngelakuin ini nih. Ada nggak hal yang menyesal ketika lulus SMA, aduh aturan gue ini dulu ya baru ini ya, ada nggak? Sebenarnya sih kalau prinsip dalam hidup tuh baiknya tidak pernah menyesal yang dia alami sih, pasti ada ceritanya gitu, pasti ada ceritanya, walaupun mau salah jurusan kayak mau apa, tapi pasti ada ceritanya gitu. Karena ya asam garam kehidupan tuh penting untuk memupuk apapun yang terjadi sekarang gitu. Mungkin tambahannya kalau seandainya dulu aku masih lulus SMA, ya lebih ikut banyak kegiatan, lebih bisa bikin portofolio. Kalau bisa lebih aktif. Lulus tuh udah banyak portofolio, lebih aktif aja sih. Soalnya ada banyak yang DM ke aku katanya, kau nyesel nih gini. Itu kata-kata yang bagus, tidak boleh menyesali. Karena benar juga. Bagusnya sih gitu ya. Karena benar kata Mbak Lintang, apapun yang kita jalin pasti banyak cerita dan pengalaman. Sebaiknya memang tidak perlu disesali, karena penyesalan itu kan sebagai acuan untuk keberhasilan kan? Benar nggak?
Barusan mau jatuh gue. Jadi kaget. Oke, Mbak Lintang. Nih, bentar lagi aku udahan dulu. Jadi mudah-mudahan insya Allah nanti segera tayang. Karena ini lagi, sebetulnya sih Terima aku kasih. baru pulang juga dari Jogja. Sekitar sebulan yang lalu. Gitu. Waktu itu aku gerak di bidang posyandu dari Jogja ke Pacitan terus ke Ya. Jakarta. Cuman aku ngelihat sekarang, khusus karena aku di bidang kesehatan, di posyandu itu belum ada perubahan yang signifikan. Kadernya masih nulis tangan, update-nya masih benar manual. Kemarin aku coba nyaranin orang-orang IT, coba dong tolong bikin semuanya by update-nya, ya udah, atau dikasih iPad atau apalah, komputer, database yang mereka langsung nyatet, langsung masuk ke database. Ini semua masih repot gitu loh. Dari pihak puskesmas harus memberikan laporan, ini wah jadi chaos. Nah, itu kemarin aku lagi mau mecahin masalah itu gitu. Meminimalis orang menggunakan kertas juga kan. Ya. Nah, Mbak Lintang, promoin dong, mau promoin apa nih? Mbak Lintang punya dagangan atau enggak? Maksudnya mau apa? Oh, Mau promoin apa? Ayo, karena acara ini, boleh. aku jelasin dulu. Acara ini adalah obrolan. Nah, kita kan dari tadi udah obrol terus. Nah, mau ngobrol apa sekarang? I see. Wah, seru banget. Apa ya? Nah, sebenarnya di bulan April besok, kami akan, jadi NGO-ku namanya susah banget. Tapi teman-teman mungkin gampangnya gini, ini namanya Hosi Zora Foundation. Hosi Zora. Nanti WA ke aku ya. Ke WA ke nanti kita aku. ketik ya. Nanti ada IG-nya atau apanya nanti kasih tahu aku aja, nanti aku Iya, tampilin boleh di bawah. banget. Nah, boleh banget. Jadi banyak adik-adik yang di luar Jawa atau di Jawa sendiri yang sebenarnya mereka tuh lagi mencari namanya kakak bintang. Kakak bintang itu nanti bisa support mereka untuk mereka ini sekolah, tapi juga bisa surat-suratan sama mereka. Jadi contohnya nih Adam sama Sakti itu bahkan bisa menjadi kakak bintangnya mereka untuk sekedar cerita, sekolah kamu di mana dan lain-lain. Jadi bisa saling menyemangati gitu. Nah itu nanti teman-teman bisa jadi kakak bintang gitu untuk menyemangati teman-teman yang ada di luar sana gitu. Jadi nanti langsung daftar aja kalau ada pembukaan kakak bintang untuk Zora Foundation. Jadi saya ulangi lagi, kakak bintang itu sebagai rangka untuk saling kenal mengenal, memperluas jaringan networking, saling berbagi cerita, cari pengalaman, begitu ya? Iya, jadi mengkoneksikan adik-adik yang sebenarnya kami udah pilih, supaya mereka punya kakak bintang. Kakak bintang tuh yang nyemangatin anak-anak ini tetap sekolah, bisa dengar cerita-cerita di lokal tuh kayak gimana, terus juga bisa support mereka untuk tetap sekolah gitu. Wah, keren. Contoh misalnya Adam Sake, itu biasanya diadainnya pas Adam Sake lagi liburan sekolah atau gimana? Iya, biasanya 6 bulan sekali, jadi saling surat-suratan. Biasanya mereka cerita, halo, ya aku sekolah di mana gitu. Contoh ya, aku dari mana ya? Aku dari Raja Ampat gitu. Aku dari Pasir nih. Di Pasir tuh seru loh. Ternyata di sini tuh kalau berangkat sekolah itu kita harus naik sampan. Tapi kemarin kebetulan ada satu temanku meninggal karena dimakan buaya gitu. Macam deh ceritanya. Kok ceritanya serem banget? Iya, itu ceritanya serem, tapi banyak yang enggak. Jadi contohnya kayak, aku tuh kalau sekolah harus 2 jam jalan kaki gitu. Jadi cerita-cerita gitulah. Oke. Tapi emang aku juga kepingin sebetulnya kayak gitu. Karena waktu tahun 2018 aku ke Kupang, ke desa Senoni waktu itu sangat luar biasa. Maksud aku benar-benar ngeliat kehidupan di Indonesia Timur tuh, aduh ya ampun. Kalau kita di sini di Jakarta, aduh banyak nyamuk ya gitu ya. Kalau di sana, loh itu kenapa tangannya bengkak? Biasa mas digigit ular. Lah, ya se-ekstrim itu mereka. Jadi terus aku mendengar mereka ada yang digigit ular, ada yang nyari air yang harus berkilo-kilo jalan. Halo, ada yang lewat. Nah, itu mungkin nanti kita next ya pembicaraannya. Atau mungkin nanti Boleh banget. Mbak Lintang ngasih nanti IG-nya, bisa WA aku dulu, nanti aku tampilin di sini. Terus selain IG, apalagi yang mungkin punya website-nya?
Ya, websitenya sama kok, hazizora.org. Oh, sama ya? Sama ya? Jadi teman-teman, ya. Itu daftarnya juga bisa langsung di websitenya? Bisa langsung di websitenya. Forumnya Gitu. bisa lewat IG by DM? Bisa banget. Oke, sip. Paling gampang. Oke, Mbak Lintang, aku segini dulu. Aku nggak bisa lama karena aku harus berbagi sama yang lain. Oke, boleh banget. Karena ini, kenapa aku hadirin Mbak Lintang? Mbak Lintang adalah sosok yang aku kenal adalah punya jaringan yang luas, terutama di dunia sosial. Nah, sekarang Mbak Lintang di pendidikan, dan mungkin mudah-mudahan dengan adanya obrolan ini, Mbak Lintang bisa obral apa yang Mbak Lintang kerjakan, dan Mbak Lintang bisa mendapatkan semua jaringan networking yang lebih luas lagi dari Aceh sampai Riyadh. Mudah-mudahan makin keren ya. Jadi nanti kalau ya, ada makin gini juga buat Mas Haji, kalau buat Bubul, buat Adam Sakti, buat Dimas juga. Iya tuh, Dimas tahu tuh ngapain. Oke, Mbak Lintang, thank you. Nanti kalau udah aku upload, aku share ya. Terima kasih. Ini salam corona. Jaga jarak aman. Dadah. Thank you so much, Mas Haji. Bye. Dadah.